Halo, perkenalkan nama saya Mariska Putri Metana dari jurusan Business Law Binus University. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi benda dan jenis jaminan. Hukum benda. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zak adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Pengertian benda menurut KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUH Perdata, tetapi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Haki atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Macam-macam benda, yaitu yang pertama, ada benda berwujud dan tidak berwujud, yang diatur di dalam pasal 503 KUH Perdata. Selanjutnya, ada benda bergerak dan tidak bergerak, yang diatur di dalam pasal 504 KUH Perdata. Selanjutnya, ada benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, yang diatur di dalam pasal 505 KUH Perdata. Selanjutnya, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, yang diatur di dalam pasal 1334 KUH Perdata. Selanjutnya, ada benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, yang diatur di dalam pasal 537, pasal 1444, dan pasal 1445 KUH Perdata. Selanjutnya, ada benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang diatur di dalam pasal 1296 KUH Perdata. Selanjutnya, benda yang terdaftar dan tidak terdaftar, yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Fidusia. Selanjutnya, benda atas nama dan tidak atas nama, yang diatur di dalam pasal 613 KUH Perdata, JIS Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dari beberapa macam-macam benda yang telah disebutkan, yang terpenting adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda terdaftar contohnya adalah kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak terdaftar atau tidak atas nama adalah benda-benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemiliknya karena berlaku asas yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya, seperti alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan, dan lain-lain. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya. Sedangkan benda tidak terdaftar atau tidak atas nama berlaku asas yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya. KUH Perdata tidak mengenal pembedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yang tidak terdaftar contohnya adalah saham-saham, piutang atas nama, dan lain-lain. Benda terdaftar dan atas nama adalah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya. Misalnya adalah tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain. Sedangkan benda terdaftar tidak atas nama, misalnya adalah hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain yang dibuktikan dengan suatu akta. Benda tidak bergerak dibedakan atas yang pertama menurut sifatnya, adalah tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Misalnya, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, yang diatur di dalam pasal 507 KUH Perdata. Yang kedua adalah karena tujuannya, misalnya mesin-mesin yang dipakai di pabrik yang diatur di dalam pasal 507
KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah menurut ketentuan undang-undang. Misalnya adalah hak-hak atas benda tidak bergerak, seperti hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotek, dan lain-lain, yang diatur di dalam pasal 508 KUH Perdata. Benda bergerak dibedakan atas yang pertama karena sifatnya, yang diatur di dalam pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan. Misalnya adalah meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat dipindah dengan sendirinya, seperti ayam, kambing, dan lain-lain. Yang diatur di dalam pasal 510 KUH Perdata adalah kapal-kapal dan perahu, dan segala sesuatu yang dipasang pada perahu tersebut adalah benda bergerak. Yang kedua karena ketentuan undang-undang, yang diatur di dalam pasal 511 KUH Perdata. Misalnya hak atas benda bergerak, seperti hak pakai atas benda bergerak, perikatan, dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak, saham-saham dalam PT, dan lain-lain. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dan benda tidak bergerak berkaitan dengan 4 hal, yaitu yang pertama adalah bezit atau kedudukan berkuasa. Yang kedua adalah levering atau penyerahan. Yang ketiga adalah vejaring atau kedaluarsa atau lewat waktu. Dan yang terakhir adalah bezuaring atau pembebanan atau jaminan. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Ada 2 macam hak kebendaan. Yang pertama, hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai, dan mendiami. Dan yang kedua adalah hak yang memberikan jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Jaminan. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, yang dimaksud dengan jaminan adalah meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Benda-benda tersebut sudah menjadi jaminan bagi seluruh utang-utang debitur. Di dalam pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditor ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Ada 2 macam jenis jaminan, yaitu jaminan yang ditentukan oleh undang-undang yang disebut dengan jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian yang disebut dengan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Terdapat beberapa jenis jaminan kebendaan, yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan resi gudang. Selanjutnya adalah jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini harus diartikan sebagai subjek hukum yang terdiri atas orang perorangan atau manusia itu sendiri dan badan hukum. Jaminan perorangan ini dapat berupa personal guarantee atau jaminan orang dan corporate guarantee atau jaminan badan hukum atau badan usaha. Terdapat beberapa jenis jaminan perorangan, yaitu yang pertama ada perjanjian penanggungan yang diatur di dalam pasal 1820 KUH Perdata. Selanjutnya perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng yang diatur di dalam pasal 1278 KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah perjanjian garansi yang diatur di dalam pasal 1316 KUH Perdata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa pelaksanaan eksekusi yang terdapat di dalam jaminan. Yang pertama adalah gadai. Gadai di sini memakai eksekusi langsung atau parate eksekusi.
yang diatur di dalam pasal 1155 KUH Perdata. Jika debitur prestasi, maka pemegang gadai berhak menjual benda gadai atas kekuasaannya sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial atau tanpa perlu perantaraan yang disebut dengan parate eksekusi. Pemegang gadai menjual barang gadai seakan menjual barangnya sendiri dan berhak mengambil perlunasan piutangnya terlebih dahulu. Para pihak diberi kebebasan untuk memperjanjikan lain, misalnya melalui penjualan di muka umum atau di bawah tangan. Dengan demikian, pemegang gadai dilarang memiliki benda gadai yang telah diatur di dalam pasal 1154 KUH Perdata. Selanjutnya adalah hak tanggungan. Salah satu ciri dari hak tanggungan adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, ada dua cara melakukan eksekusi tanggungan, yaitu yang pertama dengan melakukan penjualan objek hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan pertama sebagaimana dimaksud oleh pasal 6. Yang kedua adalah dengan melaksanakan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat hak tanggungan tersebut. Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya. Dengan demikian, pemegang hak tanggungan sebagai kreditor separatis tetap memiliki hak untuk didahulukan, walaupun pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit. Dan yang terakhir adalah fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya melalui lembaga parate eksekusi yang diatur di dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pemegang jaminan fidusia merupakan kreditor separatis sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengakuan hak separatis akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang fidusia. Kreditor separatis adalah kreditor yang penagihan piutangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hal mengeksekusi jaminan utang, kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sekian beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan, sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih.